Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Livi. Silakan duduk. Ya, Ini duduk. Bentar ya, Pak Guru ambilkan buku tamunya ya. Ini buku tamu diisi keperluannya Livi apa dan tanda tangan nanti. Tanda tangan di sini. Oke, sudah. Oke. Alhamdulillah bisa ketemu lagi, Livi. Bagaimana kabarmu sekarang? Alhamdulillah baik Pak. Ngomong-ngomong, kan jamnya belum istirahat. Ada apa? Livi datang ke ruang BK dan sepertinya ada sesuatu yang mau disampaikan. Sebenarnya tadi pelajaran IPS di kelas saya Pak yang diambil beliau ini, tetapi beliau berhalang hadir. Kata guru Piket, beliau ini ada urusan keluarga. Oh gitu ya. Apakah ada tugas dari guru Piket untuk kelasnya Livi kemudian dikerjakan? Ada Pak, sudah saya kerjakan. Terus saya langsung ke sini dan mumpung ada waktu juga. Oh baik-baik. Takutnya Pak Darto kamu datang ke sini kemudian ada tugas di kelas tidak kamu kerjakan akan menjadi masalah kepada Livi. Jadi Pak Guru khawatir nanti Pak datang ke sini gara-gara ke sini ke ruang Pak Darto, ke ruang BK, Livi ada masalah di kelas, ada tugas tidak dikerjakan. Tidak Pak. Oh iya Pak, saya mau cerita banyak soal konseling yang kita lakukan kemarin. Ya. Kenapa Livi? Apa ada yang perlu yang dirasakan Livi sekarang? Saya masih bingung untuk fokus belajar Pak. Entah kenapa saya selalu asik bermain HP. Nah, bermain HP. Iya. Nah, pertemuan yang sudah disampaikan dulu ketika klasikal, ketika kita bersama-sama teman-teman sudah Pak Darto sampaikan banyak hal, termasuk Livi kan sudah melihat ada video tentang bagaimana memanfaatkan HP kan. Iya. Begitu juga dari teman-teman semuanya sudah katakan paham. Tetapi Livi sekarang datang ke sini masih ada rasa bagaimana kok
masih bingung. Ya, sebentar, tenang dulu ya. Apa dari konseling kemarin yang pertemuan pertama itu Livi sudah berusaha, kemudian sudah melakukan hal-hal yang bagaimana Livi bisa membagi waktu? Sebenarnya sudah ada keinginan untuk berubahnya Pak, tetapi untuk merubahnya itu yang sulit. Livi, sebenarnya progres kamu itu sudah lumayan bagus. Hanya saja perlu dikuatkan, perlu ditekankan pada sisi betul-betul dilaksanakan, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Memang memulai hal yang baru itu sangat sulit, ya. Tetapi itu perlu kamu usahakan, walaupun ada rintangan, termasuk mungkin gangguan dari teman sebaya, teman akrabmu, atau lingkunganmu. Semuanya itu harus kamu tepiskan supaya kamu nanti bisa apa yang kamu inginkan bisa tercapai. Jadi seperti itu, ya. Memang harus kamu berusaha untuk dirimu sendiri, bukan orang lain, termasuk bukan dari Pak Guru yang bisa melakukan itu. Coba menurut Livi, siapa yang bisa merubah itu? Yang dapat merubah diri saya ya saya sendiri Pak. Bagus. Benar sekali kamu jawab seperti itu. Untuk itu ya Livi, kamu harus bisa memotivasi ya dirimu sendiri, dan awalnya memang benar-benar sulit atau berat. Tetapi kamu tanpa berusaha ya, sampai kamu betul-betul dalam arti bisa memanfaatkan, bisa menggunakan HP itu dengan benar. Jadi tanpa alasan apapun. Ya, sebenarnya kalau dilihat dari kegiatan di rumah tentang contohnya itu anak saya, ya, ketika bermain HP itu memang dia bisa melakukan misalkan kalau ada tugas dari sekolah atau dari gurunya itu untuk dibagi waktunya. Jadi ada juga untuk misalkan mencari sesuatu di situ. Jadi sebenarnya apa yang membuatmu harus terus menerus keinginan untuk memegang HP itu apa kira-kira? Saya kecanduan bermain TikTok dan Instagram Pak. Entah kenapa setiap saya bermain HP, saya tidak fokus dengan belajar saya selalu fokus dengan HP. Sampai-sampai ibu saya marah kepada saya. Dari situlah saya sadar bahwa saya salah. Jadi sebenarnya kamu sudah sadar dan tahu kalau perbuatan itu salah. Ya, kalau sudah seperti itu, ya namanya kita tahu bahwa itu salah, ya kita harus bisa merubah itu, dan kita harus bisa mencari yang benar, itu maksudnya ya. Jadi kesalahan itu adalah benar-benar dari diri kamu sendiri ya. Kemudian kamu menyadari kesalahan itu sudah bagus ya. Yang penting mulai sekarang pelan-pelan dalam arti untuk bisanya membagi waktu antara kamu bermain dan ada tugas dari sekolah atau belajar. Itu misalkan kamu dengan membagi waktu 1 jam untuk bermain, kemudian 1 jam untuk melaksanakan tugas dari guru. Semuanya itu kalau kamu lakukan dengan benar, itu akan terjadi yang namanya kepositifan. Sebenarnya Pak Guru tidak melarang kamu untuk tidak melakukan atau membawa HP atau membuka HP. Tetapi di sisi lain, ketika kamu membuka HP, carilah sesuatu yang dimana kamu bisa mendapatkan sesuatu yang dibutuhkan dalam kegiatan belajar mengajar.
Memang kamu sekarang ini fokusnya utamanya adalah untuk belajar, bukan yang lain ya. Walaupun toh di dalam HP itu semua ada. Katakan dalam kita pertemuan klasikal kemarin di dalam video itu bahwa dunia adalah dalam genggaman kita. Semua kebutuhan, semua keperluan, semua keinginan bisa kita lakukan lewat HP. Tetapi tidak menutup kemungkinan kamu salah langkahnya ya. Juga karena HP pun ya itu ada juga yang banyak menjadikan masalah. Satu contoh, banyak sekali berita-berita tentang gara-gara HP bisa celaka ya. Satu contoh, kemarin nggak pernah kita dengar di Jawa Barat ada seorang anak kena letusan HP. Karena apa? Dia tidak bisa memanfaatkan gadget itu dengan benar. Mereka menggunakan HP dengan tidur-tiduran, kemudian dicas, bermain game, sampai akhirnya lupa dan ketiduran. Maka dalam cas itu akhirnya full ya, tidak terkendali dan akhirnya meledak. Siapa yang rugi? Kan kita sendiri ya, kamu juga nanti. Jadi semacam itu, maka kamu juga harus banyak-banyaklah referensi, berpikir tentang itu ya, demi keselamatan kamu, demi kesuksesan kamu ya. Jadi bukan berarti Pak Guru atau orang tuamu itu melarang kamu untuk memegang HP atau bermain HP. Jadi kalau kamu bisa memanfaatkan HP, maka dunia dan ada di genggamanmu. Kamu mau jadi sukses? Mau kan? Nah, mau jadi sukses, sekarang itu banyak fasilitas di dalam HP itu ada yang namanya aplikasi yang bisa mendatangkan uang, bisa kita itu mencari sesuatu tentang ilmu bagaimana kita bisa mendapatkan uang ya. Jadi semacam itu, ada perdagangan dengan metode-metode yang ada di aplikasi itu, kita ikuti maka kita akan mendapatkan uang ya. Jadi walaupun kamu sekarang ini fokus pada belajar, itu nanti boleh kamu akan mempelajarinya. Termasuk yang paling penting sekarang ini adalah bagaimana kamu mencari konten-konten yang berhubungan dengan pelajaran, dengan sekolah, agar kamu jadi anak yang pintar ya, jadi anak yang sukses dalam belajar. Sekarang coba kamu bagaimana perasaanmu, konfirmasi tentang apa itu yang kamu rasakan dengan berdialog, dengan berbicara dengan Pak Guru. Saya sekarang merasa lebih baik, Pak, dan saya masih berpikir bagaimana memulai awal yang baik ini. Sudah merasa plong, sudah merasa terbuka pikiranmu? Ya, bagus sarannya Pak Darto ya. Perbaiki yang namanya ibadah kamu, itu ya, karena kita seorang Muslim ya, seorang Muslim yang dimana ketika kita itu melakukan sesuatu tidak boleh lepas daripada ibadah, kemudian berdoa ya. Mengapa seperti itu? Sudahlah, sekuat apapun, sepintar apapun, secanggih apapun ya, apa yang kita lakukan tanpa izin daripada yang di atas ya, maka itu sia-sia. Jadi ketika kamu melakukan sesuatu dengan niatan yang sungguh-sungguh, kemudian harus dibarengi dengan doa. Tujuannya itu apa? Meminta, memohon agar usahamu itu bisa berhasil, kan begitu ya. Jadi itu saran saya, dan kamu sebagai orang Muslim ya harus kamu lakukan itu. Jangan sampai kamu hanya mengandalkan dirimu sendiri, itu namanya sombong. Orang sombong itu akan dibenci oleh Allah. Maka
untuk keberhasilan kamu belajar, untuk keberhasilan kamu bersekolah, yaitu belajar yang benar-benar ya, tekuni pelajaran itu, kemudian dibarengi dengan berdoa. Kalau perlu bisa sholat malam untuk menambah daripada doa itu bisa dikabulkan ya. Dari apa yang kita bicarakan tadi, Livi, apa yang dapat kamu simpulkan? Saya harus bisa mengatur waktu dengan baik. Saya harus bisa membatasi untuk bermain HP. Ya, terus menulis pesan. itu kesimpulan kamu. Berarti kamu paham sudah? Nah, dari kesimpulan itu ya, saya akan membuat satu MOU, satu apa istilahnya itu kesepakatan ya. Kesepakatan itu kita buat untuk saya melihat perkembangan kamu berikutnya. Nah, seperti itu, berapa kira-kira kamu bisa ngobrol lagi sama Pak Toto untuk saya bisa melihat perkembangan kamu. Gimana kalau 3 hari lagi? 3 hari lagi, kira-kira Livi sudah benar-benar bisa untuk berubah? Insya Allah, boleh. Saya tunggu kabar dari kamu. Nanti pada saat-saat Pak Guru ada di ruang BK, bisa kamu juga datang. Apalagi ketika kamu lagi mungkin jam kosong atau istirahat ya. Jadi untuk kita ngobrol lagi. Nah, seperti itu. Tapi begini Livi, ketika kamu nanti berusaha itu ya, ini Pak Guru sarankan, jangan hanya keinginan itu kemudian tertepis. Jadi usahakan ya, begini caranya. Kamu bisa mencari kegiatan. Menjadi kegiatan itu misalkan kamu bermain voli, atau kamu istilahnya ikut sepeda, goes dan sebagainya. Itu untuk apa? Ya satu untuk fisik kita agar juga sehat. Yang kedua untuk bagaimana juga bisa meredam atau mengurangi dari keinginan kamu untuk memegang HP. Ya itu kan ya bukan solusi, tetapi itu mungkin bisa menambah usaha kamu. Bagaimana kamu bisa melakukan istilahnya itu Pak Guru inginkan bahwa kamu bisa menggunakan HP dengan bijak. Ya, maksudnya itu tadi sudahlah. Kalau semuanya itu kamu lakukan dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh dan dengan berdoa tadi, maka insya Allah sudah akan berhasil. Kalau berhasil, kamu juga akan istilahnya senang nggak kira-kira? Apa getun? Ngerti getun? Jangan sampai kamu punya rasa kecewa permasalahan ini ya. Jadi Pak Guru inginkan semua, bukan hanya Livi, tapi dari teman-temanmu juga, dari anak didik Pak Guru semuanya ya. Tidak melarang Pak Guru itu kalau kalian itu memegang HP, punya HP yang bagus, yang mahal, tetapi bisa memanfaatkan dengan benar. Jadi bukan berarti menjadi bumerang atau menjadi istilahnya itu kecelakaan bagi yang memegang HP. Jadi inginnya Pak Guru manfaatkan HP, pegang. Jadi dunia ada di genggaman itu benar-benar terpegang, dalam genggamanmu ya. Jadi seperti itu. Livi, kalau nanti kita mengadakan pertemuan lagi ya, mudah-mudahan harapan Pak Guru nih ya, setelah kamu tadi menyimpulkan
bahwa saya harus bisa mengatur waktu dengan baik dan bisa membatasi waktu untuk bermain HP. Itu sudah kesimpulan kami ya. Kesimpulan itu maka kita nanti Pak Guru akan memantau dan akan melihat dalam mungkin 3 hari lagi bisa living ngomong-ngomong bersama Pak Darto lagi. Bisa diterima? Bisa. Oke, kalau begitu kita pertemuan kali ini cukup sudah? Ya. Sudah Pak, terima kasih atas saran dan motivasi dari Bapak. Saya izin mau pamit kembali ke kelas ini. Oh begitu, silakan Liban kembali ke kelas. Pak Guru titip kepada Ibu Guru Piket, sampaikan bahwa Livi baru saja komunikasi konsultasi dengan Pak Guru di BK, di ruang BK dengan Pak Darto, supaya nanti tidak dikatakan Livi keluar kelas tidak ada izin, jadi ada manfaatnya ya. Ya, Pak. Salam ya dari Pak Darto ke Guru Piket. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih ya Livi. Ya, Pak.